Jadi saya hanya ingin mendapatkan penjelasan tentang perizinan itu sendiri, yang harus berizin yang bagaimana, terus keuntungannya orang punya izin bagaimana. Itu saja, terima kasih. Jalannya ke pemerintahan sudah sampai ke panjenengan betul tadi tentang paparan sosialisasi tentang perizinan, kemudahan, manfaat dan sebagainya sudah sampai belum kepada masyarakat semuanya. Itu yang kami kehendaki, bukan mengawasi pelanggaran, karena fungsi dewan itu bukan mengawasi pelanggaran. Kalau pelanggaran itu di APK, para penegak hukum. Kami itu hanya mengawasi jalannya ke pemerintahan. Banyak sekali warung dan pengusaha kecil yang dianggap kecil oleh pemerintah, tapi aslinya pendapatannya lebih banyak karena lebih laris, karena mereka tidak dikenakan pajak 10% sehingga mereka bisa menjual lebih murah. Karena masyarakat pada umumnya mereka tidak berpikir itu kenapa mahal, kenapa mereka membayar pajak lebih. Taunya mereka ingin makan dengan harga yang murah, tidak tahu itu dikenakan biaya pajak atau tidak. Nah, sedangkan yang dikenakan pajak, kalau misalnya jual dengan harga murah yang sebanding dengan yang tidak ditarik pajak, mereka akan merugi. Makanya mungkin beliau berkata, kepengennya sing bisa berizin, sing bisa utang bank dan lain-lain, tetapi yang tidak dibebani. Ya, selamat siang Pak Rusmanto. Yes, ya. Pak, untuk agenda PK hari ini di pendopo kecamatannya apa ini Pak Rusmanto? Ya, terima kasih Bapak. Agenda kami di Kecamatan Jeruk Legi maksud kami. Agenda kami sedang mengadakan evaluasi terhadap jalannya kepemerintahan, terutama di bidang perizinan, supaya masyarakat kita tidak tabu lagi dengan perizinan yang ada. Karena ternyata perizinan di Kabupaten Cilacap semuanya sudah berbasis online dan gratis, sehingga masyarakat perlu tahu. Dan kami mendorong terhadap pelaku-pelaku usaha kecil, menengah, besar dan sebagainya supaya mereka tertib berjalan sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga mereka mendapatkan fasilitas manfaat dari keberadaan anggaran-anggaran daerah, anggaran-anggaran desa, sehingga kami bisa mensupport tentang keberadaan UMKM dan para pengusaha supaya mereka berusahanya lebih maksimal dan bisa menopang kehidupan mereka. Oke, terima kasih Pak, sukses selalu. Siap. Ya, selamat siang Pak Nana. Mau dijelaskan tentunya ini dari Dinas Bapak ya terkait kunjungan Dewan artinya PK pada kesempatan hari ini terkait mengenai masalah investasi di UMKM dan pelaku usaha di wilayah Kecamatan Jeruk Legi ini. Terima kasih. Hari ini Jumat kita mendampingi teman-teman dari Komisi B DPRD Kabupaten Cilacap yang temanya pada siang hari ini adalah terkait dengan perizinan dan investasi. Jadi, tadi sudah kita sampaikan bahwa Jeruk Legi ini masuk dalam KPI yang memang berbatasan dengan Kesugihan. KPI di Desa Mandala ini akan menjadi suatu ketertarikan pihak investasi, karena kalau kita melihat tempatnya, geografisnya ini memang paling cocok adalah untuk tempat wisata. Kemudian yang kedua terkait dengan kemudahan perizinan berusaha, kami tadi sudah sampaikan kepada teman-teman pelaku UMKM, teman-teman BUMDes, BUMDesma, bahwa pelaku usaha wajib punya NIB, nomor induk berusaha. Jadi perlu kami sampaikan bahwa NIB itu adalah bukan izin. NIB ini adalah yang pertama adalah sebagai identitas pelaku usaha. Kemudian yang kedua adalah sebagai tempat pendaftaran pelaku usaha memulai suatu kegiatan. Sesuai dengan PP 5 tahun 2021 bahwa
perizinan beresiko itu ada resiko rendah, resiko rendah, resiko menengah, dan resiko tinggi. Yang wajib punya izin dan sertifikat standar adalah yang punya resiko tinggi. Teman-teman UMKM cukup punya NIB saja, cukup punya NIB, kita bisa fasilitasi, nanti bisa datang ke MPP atau mengisi sendiri, atau kita diundang dalam suatu kegiatan, kita siap memfasilitasi untuk pendampingan pembuatan NIB. Oke, terima kasih Pak Nana. Kan selaku Ketua Bundesma di Kecamatan Jeruk Legi ya. Ya. Tentunya dengan adanya PK Komisi B di pendopo kecamatan ini tadi disampaikan berbagai macam persoalan pajak dan lain sebagainya. Tentunya untuk menggairahkan usaha khususnya Bundesma ini tanggapannya seperti apa nih? Kebetulan kami Bundesma itu membawai 300-an kelompok. Ada yang usaha bersama, ada yang aneka usaha. Jadi memang sudah saatnya mereka yang sudah berusaha, sudah permanen dan menjadi sumber pendapatan keluarga yang tetap untuk bisa membuat NIB sehingga pelaku usaha itu terdaftar, bisa dihitung oleh pemerintah. Seperti itu ya, saya juga menyebut kebetulan kami juga belum lama ini baru membuat NIB seperti itu tadi disampaikan gratis lah, terima kasih. Kalau ada biaya mungkin nggak seberapa seperti itu. Artinya pajak ya memang saatnya kita mendorong masyarakat untuk pajak. Oke, iya. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Saya Heru dari BPK. Setelah saya mendengarkan ini tadi yang disampaikan itu perizinan. Izin itu berarti resikonya diizinkan dan tidak diizinkan. Tapi saya nggak tahu benar, nggak tahu salah ya. Dengar-dengar itu ada perizinan, ada pendaftaran. Jadi kalau pendaftaran itu tidak ada kata ditolak. Seperti umpamanya kalau kita mau mendirikan bangunan kan ada izin bangunan, itu bisa tidak diizinkan. Tapi kalau pendaftaran usaha, apapun usahanya akan didaftar dulu. Nah, ini benar atau tidak ada pendaftaran dan ada perizinan. Terus andai kata ada yang tergolong harus izin dan harus daftar, itu yang seperti apa? Terus kemudian saya ingin menyampaikan kenapa orang-orang yang mau usaha kecil-kecilan itu takut dengan perizinan atau mungkin pendaftaran. Seperti tadi yang disampaikan, di sini saja saya mendengar bahasanya sudah agak takut karena bahasanya pengawasan, gitu loh. Berarti calon pengusaha itu mau diawasi. Ini membuat takut orang yang baru mau berusaha. Usaha belum laku untuk orang, usaha diawasi. Belum lagi ancaman pajak. Surat-surat dari Dirjen Pajak itu pasti nanti kalau satu kali, dua kali tidak dihiraukan akan dipanggil paksa. Kan menakutkan sekali. Nah, harapan saya masyarakat itu mendengar jelas tentang hal perizinan. Apa untungnya orang punya izin? Dan bahkan harapan saya pemerintah itu bukan melakukan pengawasan, tapi mendorong masyarakat untuk berusaha agar tujuannya pemerintah bisa membimbing atau bahkan memberikan bantuan. Arahnya ke sana. Tapi kalau bahasanya pengawasan, itu seolah-olah kamu nggak benar kena, kan gitu. Tapi kalau dalam rangka bimbingan, itu mereka akan berbondong-bondong. Nah, sekarang orang yang takut membuat izin
itu justru mereka yang pengen jadi pengusaha sebenarnya. Seperti yang bapak-bapak tahu tadi pernah disampaikan juga, orang bikin izin itu karena mau pinjam bank. Nah, karena keterpaksaan berarti dia bikin izin. Kalau tidak punya izin, tidak bisa dapat anggaran. Ini seperti ini. Nah, akhirnya apa? Terus kemudian tadi, kalau ingin dapat bantuan, ya harus punya izin. Nah, akhirnya orang mendaftar itu hanya karena ingin dapat bantuan. Dan setelah itu berkelit ke sana kemari ke sana. Itu seperti harapan saya ada penjelasan yang jelas kepada masyarakat. Mungkin yang harus mengajukan pendaftaran atau perizinan modalnya sekian, usahanya begini, nanti akan mendapatkan fasilitas dari pemerintah begini. Sehingga kita ini dari masyarakat nggak takut, justru malah pengen kayak gitu. Jadi mohon untuk pada saat penyampaian agar orang membuat izin itu tidak membuat calon pengusaha ini terancam. Jadi saya ingin mendapatkan penjelasan tentang perizinan itu sendiri, yang harus berizin yang bagaimana, terus keuntungannya orang punya izin bagaimana. Itu saja, terima kasih.